Halo guys, kembali lagi di konten Kaleidoskop ya, Kaleidoskopnya Mas Andro. Hari ini kita memasuki tanggal 5 Januari ya. Seperti biasa, Kaleidoskop masih akan memberikan kalian info-info dan wawasan baru seputar kejadian-kejadian penting apa aja yang pernah terjadi di masa lampau sesuai tanggal hari ini. Dan hari ini lagi-lagi saya ingatkan bahwa hari ini adalah tanggal 5 Januari. Kita masih ada di suasana perayaan tahun baru guys ya, tanggal 5 Januari perayaan tahun baru, dan ini udah memasuki sio ular kayu. Selamat buat orang yang sionya ular sama kayu ya, ular kayu ya. Selamat karena di tahun ini kita tahun 2025 ini kita memasuki sio ular kayu. Dan sebelum saya memulai peristiwa-peristiwa penting apa aja yang pernah terjadi pada tanggal 5 Januari di masa lampau, saya ingatkan lagi buat kalian semua, jangan lupa like, comment, share, subscribe video ini dan channelnya Ausa 666 ya. Karena apa? Karena kita akan berkembang bersama channel ini, berkembang bersama untuk memajukan negeri seperti semen Holcim ya. Oke guys, langsung aja, nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita mulai peristiwa pertama yang pernah terjadi pada tanggal 5 Januari. Itu langsung aja kita kembali ke tahun 1895. Ada peristiwa apa yang pernah terjadi di sana ya, kita bacakan. Alfred Dreyfus ya, Alfred Dreyfus, seorang tentara Yahudi dalam angkatan bersenjata Prancis yang secara tidak benar dinyatakan bersalah atas pengkhianatan terhadap negara, dicopot pangkatnya dan divonis hukuman penjara seumur hidup di Île du Diable atau dalam kurung Pulau Setan. Pulau Setan, saya baru tahu itu ada pulau yang dinamakan Pulau Setan guys ya. Itu ya, du Diable ya, itu ada di dalam wilayah Guyana Prancis ya. Dan Alfred Dreyfus sendiri adalah seorang pribumi Prancis ya, dari keturunan Yahudi ya. Dia sepertinya dianggap bersalah atas pengkhianatan terhadap negara, kemudian dicopot pangkatnya dan divonis sama negara Prancis itu, dan dihukum mendapatkan hukuman penjara seumur hidup di Île du Diable. Ini nggak tahu saya bacanya benar atau enggak, tapi yang pasti tulisannya adalah huruf I terus ada segitiga di atasnya gitu ya. Huruf I segitiga di atasnya, terus L E spasi D U spasi dia D I A B E L B L E ya. Berarti itu bacanya Île du Diable ya kalau bagi saya, tapi nggak tahu itu benar atau salah. Kalian cari sendiri di Google ya, sejarah lengkapnya dari Alfred Dreyfus ini ya. Langsung aja kita lanjut ke tahun berikutnya guys. Tahun 1896 ya, setahun setelah 1895 si Alfred Dreyfus tadi di penjara, dihukum dimasukkan ke Pulau Setan tadi ya. Tahun 1896 itu pada tanggal 5 Januarinya ada fisikawan Jerman yang bernama Wilhelm Conrad Röntgen itu berhasil menemukan alat radiasi sinar X yang kelak disebut seperti namanya. Ini guys, ini terobosan dalam dunia medis ya, dalam terobosan penemuan baru dalam dunia medis. Kita harus berterima kasih kepada Wilhelm ya, Wilhelm Conrad Röntgen ini, karena beliau ini telah berhasil menemukan alat radiasi sinar X. Dalam dunia kedokteran itu kita tahu bahwa sinar X itu sangat berguna ya, sangat berguna apalagi untuk ronsen ya, untuk ronsen ya. Nah ini karena namanya yang penemunya tadi adalah Wilhelm Conrad Röntgen, makanya kegiatannya itu adalah kegiatan sinar itu tadi, atau alatnya itu dinamakan dengan, atau bisa dinamakan juga dengan alat ronsen gitu guys ya. Gimana? Semakin banyak kan pengetahuan kalian setelah melihat Kaleidoskop ya, konten Kaleidoskop ini ya. Itu makanya jangan lupa like, comment, share, subscribe biar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten Kaleidoskop setiap harinya. Bahkan ini Kaleidoskop ini setiap hari nggak tayang cuma sekali atau 2 kali guys. Kita tayang bisa sampai 3 kali dalam sehari. Dan itu pun kita akan tayang selama setiap hari, mulai dari pukul 6, 7, dan pukul 8 pagi. Ya kan? Mantap kan? Mantap channelnya Ausa ini. Jangan lupa di subscribe guys. Oke lanjut guys. Kita ke 4 tahun setelahnya ya. Setelah Wilhelm menemukan radiasi sinar X tadi ya. Itu ada peristiwa penting yang terjadi pada tahun 1900 ya. Ini merupakan sejarah dalam negara Irlandia ya. Ini saya bacakan sejarah Irlandia ya, peristiwa penting dalam sejarah Irlandia ya. Pemimpin Irlandia yang bernama John Redmond ya, John Redmond ya, mengumumkan revolusi terhadap kekuasaan Inggris atas negerinya. Wah ini karena sepertinya John Redmond ini
tidak terima karena negaranya Irlandia itu mungkin saat itu sedang dijajah atau dikuasai sama Inggris. Beliau akhirnya mengumumkan revolusi, pertempuran pemberontakan ya terhadap kekuasaan Inggris atas negerinya ya. Semoga perjuangannya John Redmond ini bisa memberikan sejarah yang positif buat negara Irlandia ya. Kita berikan tepuk tangan untuk perjuangannya John Redmond ya. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Mantap. Kita lanjut guys ke 19 tahun setelahnya ya. Setelah tahun 1900 itu yaitu tahun 1919 atau 1919 ya. Itu ada peristiwa penting dalam sejarah Jerman ya, sejarah negara Jerman. Itu kita bacakan langsung aja ya. Partai Pekerja Jerman atau dalam bahasa Jermannya itu disebut dengan Deutsche Arbeiterpartei ya, atau disingkat dengan DAP. Cikal bakal Partai Pekerja Nasional Sosialis ya, Partai Pekerja Jerman itu akhirnya berdiri ya. Cikal bakal ya, jadi itu tadi Partai Pekerja Jerman yang menjadi cikal bakal Partai Pekerja Nasional Sosialis Jerman atau Nasional Sosialistische Deutsche Arbeiterpartei atau bisa disingkat Nazi ya. Oh Nazi loh, saya baru sadar. Oh berarti Nazi itu awalnya guys ya, itu adalah Partai Pekerja Jerman atau DAP. Kemudian berganti nama beberapa tahun kemudian sebagai Nazi. Nah itu penemunya atau pendirinya Partai Pekerja Jerman itu adalah Anton Drexel ya, yang berasal dari Munich Jerman itu ya, Anton Drexel itu. Nah ini, jadi sejarah awal dari Nazi atau pasukan dari Jerman itu ya, yang terkenal sebutan untuk pasukan dari Jerman itu, ternyata itu Nazi itu awalnya adalah partai pekerja guys ya, dan itu tadi awalnya bernama DAP kemudian berubah menjadi Nazi. Ya itu tadi 5 Januari 1919 itu Partai Pekerja Jerman atau DAP itu berdiri guys ya, yang menjadi awal mula dari sejarah Nazi yang terkenal itu ya, Adolf Hitler itu ya. Gitu guys ya, gitu sejarahnya. Oke lanjut, kita langsung ke tahun 1933 ya. Itu ada sejarah di daerah San Francisco ya. Ini kita langsung bacakan peristiwa apa yang terjadi di San Francisco pada tahun 1933 tanggal 5 Januari ya. Ini ada konstruksi jembatan Golden Gate itu ya. Konstruksi jembatan Golden Gate itu di sepanjang Teluk San Francisco mulai dikerjakan ya. Kita tahu jembatan Golden Gate itu adalah sebuah jembatan gantung di sepanjang Golden Gate ya, di sepanjang pantai atau laut atau apalah sebutannya itu ya. Teluk San Francisco. Nah, jembatan ini itu menghubungkan kota San Francisco, California di semenanjung San Francisco ya, dan Kabupaten Marin di California. Panjang jembatan ya. Penghubungan dua wilayah itu tadi ya. Nah, untuk yang ingin tahu lebih detail tentang jembatan Golden Gate ini ya, yang ada di sepanjang Teluk San Francisco, kalian bisa langsung mencari sendiri di Google ya, karena di konten Kalendroskop ini kita hanya akan memberikan nama-nama peristiwa pentingnya aja ya, nama-nama singkat peristiwa penting apa aja yang terjadi pada tanggal sesuai konten ini diterbitkan ya, dipubliskan ya. Jadi untuk yang kalian kepo sama detail sejarahnya lebih dalam, kalian bisa langsung searching sendiri di Google ya, sesuai dengan kata kunci kejadian yang saya sebutkan tadi ya. Oke, kita lanjut lagi guys, kita lanjut lagi ke tahun berikutnya. Nah ini tahun 1945, Uni Soviet mengakui pemerintahan baru Polandia yang pro-Soviet. Nah ini, selamat untuk negara Polandia ya. Negara Polandia itu akhirnya diakui sama Uni Soviet sebagai pemerintahan baru yang pro-Soviet. Nah, gitu guys. Lanjut guys. Tahun 1949, 4 tahun setelah Polandia diakui sama Uni Soviet tadi ya. Tahun 1949 itu ada sejarah peristiwa penting untuk sejarah negara Amerika guys ya. Peristiwa pentingnya itu adalah Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman ya, mengumumkan program Fair Deal. Nah, itu. Fair Deal itu apa? Nah, sebelum kita menjelaskan sedikit tentang Fair Deal, kita harus tahu, kalian semua harus tahu bahwa siapa sih Harry S. Truman itu ya.
kita bacakan sedikit ya. Harry S. Truman adalah Presiden Amerika Serikat ya, Presiden Amerika Serikat yang ke-33 ya. Beliau ini menjabat pada tahun 1945 sampai 1953 ya. Sebelumnya ini Pak Truman ini menjabat Wakil Presiden Amerika Serikat. Ia menggantikan Franklin D. Roosevelt setelah sang presiden sebelumnya itu wafat ya guys ya. Nah, untuk yang penasaran sama sejarah hidupnya Pak Harry S. Truman ini, kalian bisa langsung cari sendiri di Google ya. Dan seperti janji saya itu tadi, saya akan menjelaskan apa itu fair deal ya. Oke, kita cari ya, kita cari di Google apa itu fair deal ya. Nanti saya akan bacakan untuk kalian ya. Sabar. Fair deal adalah sabar, kesepakatan yang adil. Oke, sabar. Bentar. Fair deal Harry Truman. Apa itu? Fair deal Harry Truman ya. Sabar. Apa tujuan utama Truman First Deal ya? Undang-undang kesepakatan adil bertujuan untuk meningkatkan upah minimum. Berarti ini tentang kebijakan untuk kaum pekerja ya. Kebijakan untuk kaum pekerja di Amerika Serikat pada tahun itu ya. Ya, ini intinya ya, undang-undang kesepakatan Truman Fair Deal itu adalah undang-undang kesepakatan yang bertujuan untuk meningkatkan upah minimum, menyediakan bantuan federal untuk pendidikan, memastikan semua warga negara memiliki perawatan kesehatan dan menetapkan hak yang sama. Lah itu tadi guys. Kebijakan Fair Deal ya, atau program Fair Deal yang dicetuskan atau dibuat oleh Presiden Amerika Serikat yang ke-33 tadi, yang Pak Harry S. Truman itu tadi ya. Itu terjadi ketika 5 Januari 1949 guys ya. Dicatat, siapa tahu itu keluar waktu ujian nasional sekolah kalian nanti ya. Oke, lanjut guys. Kita masih belum selesai ya. Di tahun berikutnya ya, 1957, dalam pidato di depan Kongres, Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower menyampaikan doktrin Eisenhower ya. Doktrin Eisenhower. Apa itu doktrin Eisenhower? Doktrin Eisenhower enggak bacanya ya begini. Eisenhower atau ya itulah intinya pokoknya ya. Doktrin Eisenhower itu intinya mengacu pada pidato Presiden Dwight D. Eisenhower yang pada tanggal 5 Januari 1957 yang berjudul Special Message to the Congress on the Situation in the Middle East, yang artinya ya kalian cari sendiri ya. Intinya pidatonya itu berjudul Special Message to the Congress on the Situation in the Middle East ya. Nah, ini kita bacakan lebih lengkap sedikit ya. Kita bacakan lebih detail sedikit ya doktrin Eisenhower ini ya. Berdasarkan doktrin Eisenhower, sebuah negara di Timur Tengah boleh meminta bantuan ekonomi atau militer Amerika Serikat apabila terancam oleh agresi bersenjata dari negara lain ya. Eisenhower menyebutkan ancaman Soviet dalam doktrinnya dengan mengizinkan komitmen militer Amerika Serikat untuk mengamankan dan melindungi integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara-negara yang meminta bantuan untuk melawan agresi bersenjata dari negara manapun yang dikendalikan oleh komunisme internasional. Nah, itu sedikit penjelasan untuk doktrin Eisenhower yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower ya. Nah, beliau ini adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-34 ya, yang menjabat setelah Harry Truman tadi ya, Pak Harry S. Truman yang sebelumnya itu ya. Oke guys, paham ya? Sampai sini masih nyantol ya, masih semangat ya mendapatkan ilmu-ilmu baru atau wawasan-wawasan baru mengenai peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah nasional ataupun internasional di belahan dunia ini ya. Itu enaknya kita kalian menonton konten kalian Droscope itu ya, ini enaknya kalian mendapatkan wawasan-wawasan baru, pendidikan baru, dan juga bisa sekaligus mengisi waktu luang kalian ya kan. Kita lihat YouTube sambil belajar bareng. Nah, keren kan? Makanya di-subscribe ya channelnya Ausa666 ini ya, karena kita nanti akan berkembang bersama membangun negeri seperti semen Holcim ya. Oke, selanjut guys. Masih di tanggal 5 Januari ya. Di tahun berikutnya pada tanggal 5 Januari 1963 ya. Ini ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia ya. Nah, ini
peristiwa penting yang terjadi di Indonesia itu ada tepatnya di Kota Malang, yaitu apa yang terjadi di Kota Malang. Lah ini Universitas Brawijaya itu berdiri di Kota Malang lewat SK Menteri PTIB nomor 1 tahun 1963. Nah, itu selamat untuk para mahasiswa-mahasiswa Universitas Brawijaya. Buat kalian para mahasiswa atau mahasiswi Universitas Brawijaya yang belum tahu berdirinya kampus kalian itu kapan. Lah ini 5 Januari 1963 guys. Kampus Universitas Brawijaya itu berdiri ya di Kota Malang lewat SK Menteri PTIP nomor 1 tahun 1963. Lanjut guys. Setelah tahun 1963 ya, 5 tahun berikutnya tahun 1968 ini ada Alexander Dubček yang mulai berkuasa di Cekoslovakia ya. Beliau ini memulai reformasi politik yang disebut sosialisme dengan wajah manusia dan terkenal dengan musim semi Praha. Waduh, itu nggak paham aku guys. Apa itu sosialisme dengan wajah manusia? Ya, kita lihat dulu ya. Sosialisme dengan wajah manusia adalah program yang diumumkan oleh Alexander Dubček ya, Pak Alexander Dubček tadi itu ya. Saat menjabat sebagai ketua Partai Komunis Cekoslovakia pada bulan Januari 1968 ya. Apa itu programnya itu apa? Programnya itu tentang apa? Kita cari dulu ya di Google guys ya. Apa itu program sosialisme dengan wajah manusia? Bentar, sabar. Kita ketik dulu. Apa itu program sosialisme dengan wajah manusia? Santai. Sabar guys, aman ya. Oke, apa itu? Oke. Ini guys, sosialisme dengan wajah manusia bla 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 adalah program yang diumumkan oleh bla 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 saat menjabat. Oke ya. Proses peristiwa selanjutnya menyusul program ini menimbulkan apa sih? Kok ada penjelasan anjing? Gak ada penjelasannya. Apa yang dimaksud lah ini? Apa yang dimaksud dengan sosialisme berwajah manusia? Ini sosialisme berwajah manusia guys ya, itu adalah sebuah slogan yang mengacu pada program sosialis reformis dan demokratik Alexander Dubček dan rekan-rekannya yang disetujui di Presidium Partai Komunis Cekoslovakia pada bulan April 1968 ya. Ini nggak menjelaskan juga guys, kalian cari sendiri lah guys, apa artinya tadi ya, program sosialisme dengan wajah manusia yang dicetuskan oleh Alexander Dubček ya saat mulai berkuasa di Cekoslovakia ya. Ini tadi tak cari sekilas belum ketemu. Kalian kalau nggak masih kepo sama program itu tadi, kalian bisa langsung cari sendiri ya di Google. Keywordnya itu sosialisme dengan wajah manusia gitu ya, oleh Alexander Dubček pada tahun 1968 5 Januari. Nah, oke. Lanjut guys. Lanjut guys. 1972. Ini ada peristiwa penting yang terjadi di Amerika Serikat guys ya. Ini Presiden Amerika Serikat yang bernama Richard M. Nixon mengumumkan program pesawat ulang-alik ruang angkasa atau Space Shuttle ya, yang digarap oleh National Aeronautics and Space Administration atau kita singkat sebagai NASA ya. Nah ini itu tadi kejadiannya adalah pengumuman program pesawat ulang-alik ya. Ulang-alik. Presiden, kalian yang tipu, Richard M. Nixon itu adalah wakil Presiden Amerika Serikat yang ke-37 guys ya. Untuk sejarah hidupnya sendiri kalian bisa langsung di Google, dan beliau ini itu tadi ya yang sempat saya sebutkan tadi, beliau ini pada tanggal 5 Januari 1972 itu mengumumkan program pesawat ulang-alik ruang angkasa ya. Pertama kayaknya. Ini pesawat ulang-alik ruang angkasa pesawat yang pertama guys, tahun 1972 guys ya. Dan 1 tahun setelah 1972 guys, itu kita ada peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah negara kita sendiri, yaitu Indonesia ya. Apa yang terjadi di sana kita bacakan, yaitu pendirian Partai Persatuan Pembangunan atau disingkat PPP ya. 6 partai Islam, Partai Nahdlatul Ulama NU, Partai Serikat Islam PSII, Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti, dan Persaudaraan Muslimin Indonesia Parmusi berfungsi dalam satu partai politik dengan Partai Persatuan Pembangunan ya. Oh itu guys, pendirian Partai Persatuan Pembangunan intinya pada tanggal 5 Januari itu 1973 itu
dalam sejarah Indonesia mencatat ada peristiwa penting yang terjadi, yaitu adalah berdirinya Partai Persatuan Pembangunan atau disingkat PPP ya. Sepertinya itu partai itu adalah gabungan atau P3 tadi ya, itu gabungan dari empat partai keagamaan guys ya. Sorry, bukan 6 tadi ya. Saya salah sebut. Empat partai keagamaan, yaitu ada Partai NU, Nahdlatul Ulama, terus ada PSII, Partai Serikat Islam Indonesia, terus ada PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan juga Parmusi, Persaudaraan Muslimin Indonesia. Nah, itu guys, dicatat guys. Itu biasanya di ujian-ujian anak-anak sekolah itu keluar guys, pertanyaan-pertanyaan ini guys ya, atau informasi-informasi ini biasanya keluar waktu ujian ujian nasional pelajaran sejarah itu guys ya. Itu guys. Mantap kan guys? Lagi-lagi saya ingatkan, mantap sekali kalian itu menonton konten kalian Droscope ini ya, karena selain mendapatkan hiburan, untuk mengisi waktu luang, kalian juga tetap mendapatkan pendidikan atau wawasan-wawasan baru yang saya sebutkan dari tadi tuh guys ya. Intinya seperti itu. Makanya jangan lupa, lagi-lagi saya ingatkan, jangan lupa subscribe channel Ausa 666 ya kan, biar kalian setiap hari itu selalu mendapatkan notifikasi konten kalian Droscope itu udah tayang apa belum ya. Setiap hari kita akan tayang guys, tiap jam 6 sampai jam 8 itu ya, ada 1 video sampai 3 video lah ya, kalian Droscope setiap hari akan tayang. Nah itu guys ya, jangan lupa di subscribe Ausa 666, karena kita apa? Karena kita akan berkembang bersama channel ini untuk membangun negeri seperti Semen Holcim. Ya mantap. Lanjut guys, lanjut. Ini ya, pada tahun 1976 Khmer Merah itu mendeklarasikan Kamboja demokratik. Oke, apa itu Khmer Merah guys ya? Kita lihat apa itu Khmer Merah. Khmer, bacanya apa sih? Pokoknya tulisannya itu KHMER guys. Nggak tahu saya bacanya. Pokoknya saya nyoba baca itu ya Khmer atau Khmer. Nggak tahu. Khmer Merah adalah nama yang populer yang merujuk kepada anggota Partai Komunis Kamboja atau disingkat JPK ya, dan dengan perluasan rezim di mana JPK memerintah Kamboja antara tahun 1975 sampai 1979 ya. Oke gitu guys. Ya, jadi itu tadi pendeklarasian Kamboja Demokratik oleh Khmer Merah itu terjadi pada tanggal 5 Januari 1976 guys. Nah, itu guys. Oke, selanjut kita sampai di penghujung informasi penting pada konten kalian Droscope part 1 5 Januari hari ini guys ya. Nah ini sebelum saya menyampaikan informasi peristiwa penting yang terakhir ya, jangan lupa, lagi-lagi saya ingatkan kalian jangan lupa like, komen, dan share video kalian Droscope ini biar banyak para generasi Indonesia itu yang mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dan pengetahuan-pengetahuan tambahan ya untuk mereka, untuk diri mereka gitu ya. Itu tadi biar caranya ya dengan kalian like terus komen di konten ini, biar konten ini rame, terus kalian share juga videonya ini kemana-mana gitu ya guys ya, biar kita semakin berkembang bersama. Itu tadi, berkembang bersama channel Ausa untuk membangun negeri seperti Semen Holcim. Nah itu. Nah, kalau udah di like, comment, share, subscribe, di like, comment, dan share, jangan lupa subscribe juga ke channelnya Ausa 666 guys ya. Karena itu tadi kita akan berkembang bersama channel Ausa 666 untuk membangun negeri seperti Semen. Iya, 3 roda. Oke guys, lanjut. Ini peristiwa terakhir yang terjadi ya guys ya, pada tanggal 5 Januari Kaleidoskop part 1 hari ini ya. Itu terjadi peristiwanya pada tahun 2013 guys, dan ini adalah suatu peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Indonesia, negara tercinta kita ya. Ini ada Menteri BUMN Dahlan Iskan itu mengalami kecelakaan saat melakukan uji coba purwarupa mobil listrik Tsuzuki. Itu mobil listrik milik Indonesia guys ya. Mobil listrik Tsuzuki itu adalah mobil listrik Indonesia, produksi Indonesia asli, dan masih dalam tahap purwarupa. Sayang sekali emannya itu dia masih dalam tahap purwarupa guys, belum sempat dijual beli secara luas ya, eman sekali. Makanya kita harus bangga guys, sebenarnya kita Indonesia itu nggak kalah sama negara-negara luar. Ini buktinya kita itu sudah bisa menciptakan mobil listrik walaupun masih purwarupa ya, walaupun masih purwarupa, tapi kita itu udah bisa menciptakan teknologi mobil listrik yang diberi nama tadi Tsuzuki.
Dan pada tanggal 5 Januari tahun 2013 tadi itu saat melakukan uji coba Purwarupa Tuksuki tadi ya, Menteri BUMN kita yang menjabat pada saat itu Pak Dahlan Iskan itu eh, sayangnya mengalami kecelakaan ya. Ya itulah tadi peristiwa terakhir yang terjadi pada tanggal 5 Januari di masa lalu ya, ditutup dengan peristiwa penting yang terjadi di sejarah negara kita sendiri tadi ya guys ya. Oke guys, dengan selesainya saya menyampaikan informasi tadi itu juga sebagai tandanya kita akan mengakhiri video kalendroskop tanggal 5 Januari part pertama hari ini. Jangan lupa nanti beberapa saat lagi video kalendroskop 5 Januari yang part kedua dan part ketiga juga akan tayang hari ini. Makanya jangan kemana-mana dulu, tungguin aja di channel Ausa 666. Bentar lagi video kalendroskop akan tayang lagi yang part 2 dan part 3 ya. Dan kita masih akan saya masih akan menambahkan banyak informasi penting lagi ya. Masih ada siapa aja tokoh-tokoh penting yang lahir di tanggal 5 Januari dan siapa aja tokoh-tokoh penting yang meninggal di tanggal 5 Januari ya. Itu nanti akan saya sampaikan waktu di video kalendroskop part kedua dan ketiga nanti ya. Oke guys, sampai situ aja. Jangan lupa, lagi-lagi saya ingatkan, jangan lupa like, comment, share, subscribe channel Ausa 666 karena kita akan berkembang bersama channel ini untuk membangun negeri. Ya, seperti semen apa? Iya, semen merah putih. Ya, itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kalendroskop 5 Januari part 1 hari ini. Terima kasih, semoga terhibur, semoga kalian mendapatkan wawasan luas dan selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa guys.